Ya, selamat datang kembali warga dunia, dan di video kali ini ya kita santai-santai aja, nggak usah terlalu banyak berpikir ya. Beberapa video yang lalu kan kita kan sering berpikir ya tentang itu cloud computing, tentang itu cryptocurrency dan lain-lain. Ya, walaupun ngobrol ini juga nanti berpikir juga ya, jadi ya nggak apa-apa lah, kita ngobrol santai aja. Gini Pak, yang jadi pertanyaan adalah ada apa dengan hukum yang ada di negara kita? Ya, pembahasan sangat berat ya. Ya, mungkin karena hari-hari ini atau akhir-akhir ini itu aku berhubungan dengan hukum juga, dan ketika aku melihat di YouTube ataupun di TikTok, entah itu dimanapun lah, di sosial media itu banyak sekali pembahasan mengenai hukum. Yang hari ini dua kasus yang gede ya, yaitu pembunuhan Vina dan Eki, terus sama kasusnya si Ronald Tanur di Surabaya itu. Kalau Vina dan Eki ini kan di Cirebon, sedangkan si Ronald Tanur itu ada di Surabaya. Nah, pertanyaannya Pak, ada apa dengan negara kita? Ya, ada apa dengan hukum di negara kita? Dan hari ini nggak ada perbaikan ya, yang saya lihat ya. Ketika aku berurusan dengan hukum, ya temanku yang berurusan dengan hukum, well, ada apa dengan hukum di Indonesia ini? Sudut pandangku mengenai kasus Vina dan Eki yang dibunuh di Cirebon itu, sudut pandangku yang saya sepertinya lupa, aku entah itu mengikuti atau enggak kejadian 2016, persidangan 2016 itu aku lupa aku itu mengikuti apa enggak. Cuma ketika aku mencari beritanya lagi, itu kayak ada banyak banget itu kejanggalan. Ya, kalian tahu sendiri kejanggalannya itu banyak, seperti ya saksi-saksinya masih abu-abu, terus para tersangkanya juga masih abu-abu, kronologi kejadiannya ya juga masih abu-abu, ya semua masih abu-abu, masih samar lah tentang kejadian kasus pembunuhan Vina dan Eki ini. Karena apa Pak? Aku berpikirnya gini, oke benar, anggap aja ini sebuah pembunuhan. Tapi dari semua saksi yang ada, sampai yang terakhir ya, yang mencabut BAP-nya yaitu siapa? Dede atau siapa itu mencabut BAP-nya atau laporan atau kesaksian dia, bahwa kesaksian dia pada tahun 2016 itu hanyalah sebuah kebohongan. Terus banyak lagi saksi-saksi yang ya saksi-saksi sekitar mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh si AEP itu kayak kurang masuk akal. Yang melihat 100 meter kejadiannya, ingat orang-orangnya siapa, dan kronologi sebelum ada kejadian itu AEP itu kayak gimana, itu banyak sekali Pak saksi-saksi yang baru bermunculan Pak. Kalau secara pandanganku Pak, kemungkinan besar itu tahun 2016 Pak. Tahun 2016 itu mereka ini tuh dibungkam. Nyatanya juga saksi bisa dibuat palsu, kayak AF dan Dede ini bisa membuat kesaksian palsu dan menjerumuskan 8 orang ke dalam penjara dan 3 orang DPO, yang dimana kalau aku melihat dari beberapa berita, berapa ya argumen itu mengatakan bahwa sebenarnya tersangka utamanya 3 orang ini yang kabur itu. Bayangin nih, 8 orang yang cuma ikut-ikutan, yang katanya ikut-ikutan itu dihukum seumur hidup, dan salah satunya karena masih bawah umur cuma 8 tahun, yaitu Saka Tatal ya kalau namanya. Bayangin aja Pak, hukum kok
kayak dipermainkan ini. Ya walaupun sebenarnya Pak, orang-orang yang ada di Indonesia terutamanya yang melihat di sosial media itu banyak sekali menduga-duga bahwa ini itu ada ya sangkut pautnya, konspirasi mengenai kejadian atau kasus ini ya, tentang oh si Eki ini itu dia punya rahasia besar yang dimana rahasia ini menyangkut paut dengan bisnis yang dilakukan oleh inisial R ya, inisial R yang berhubungan dengan kerjaannya. Kalian bisa cari sendiri inisial R ini siapa, kemudian kerjaannya apa, di bagian apa. Sebenarnya itu si inisial R ini tuh nggak ada masalah, cuma orang-orang penggedenya yang merasa kok ini sangat bahaya ya kalau orang ini masih ada, karena dia itu tahu rahasia dari para petinggi-petinggi ini, petinggi-petinggi yang punya duit ya, bukan inisial R-nya ataupun di institusi yang ada si inisial R ini. Banyak pengakuan terutama dari Saka Tatal ini, itu ketika aku mengikuti sidang peninjauan kembali oleh Saka Tatal ini, itu kok ya membenarkan kalau beberapa oknum atau beberapa tempat itu penyelidikan dan ya mungkin meminta keterangan dari yang diduga adalah tersangka itu dianiaya, dan aku mengalaminya sendiri. Di beberapa waktu ini itu aku kan ada masalah hukum, beberapa ya temanku itu ada masalah hukum, dan gimana para oknum ini itu memaksa orang-orang ini untuk mengakui bahwa mereka itu salah ya, dengan cara disiksa Pak. Jadi ya aku membenarkan apa yang dikatakan oleh Saka Tatal dan membenarkan semua saksi-saksi yang ditanyain di dalam persidangan peninjauan kembali Saka Tatal ini. Karena buntunya tahun 2016 untuk mencari ketiga orang DPO ini, pada 2024 kemarin pun ketika ada sebuah film yang membuat kasus ini naik lagi, ya udah kita harus cari kambing hitam nih. Ya mungkin pikiran mereka ya, ini sudut pandang dari saya. Nah, Peggy Setiawan pun ditangkap dengan alasan ini nih, Setiawan. Ya kenapa nggak tahun-tahun dulu? Kenapa kok baru sekarang ketika kasus ini baru naik, ketika kasus ini mulai trending lagi? Ya kenapa gitu loh, pertanyaannya gitu. Dan akhirnya ketika pra pengadilan, Peggy Setiawan dinyatakan tidak ikut atau mungkin salah tangkap dari kepolisian. Dan saat itu, saat pra pengadilan, kepolisiannya nggak ada. Ya, well. Kemudian ada lagi kasus mengenai Ronald Tanur. Yang tadi yang kasusnya Vina dan Eki, pembunuhan Vina dan Eki ini itu saksi-saksi masih kabur, dalam artian abu-abu. Kemudian buktinya juga masih abu-abu, kronologi kejadian pun masih abu-abu, dan motifnya apalagi itu masih abu-abu. Dinyatakan 8 tersangka tadi dihukum seumur hidup, dan salah satunya 8 tahun karena masih di bawah umur. Sedangkan yang saksinya itu jelas ya, bukti rekaman CCTV-nya jelas, bukti visumnya itu jelas karena kematiannya Dini itu, serta ya kelihatan benar-benar pembunuhan dan penganiayaan seorang tersangka yang namanya Ronald Tanur dibebaskan oleh 3 hakim di Surabaya dikarenakan tidak terbukti membunuh Dini ya. Kalau salah tolong diperbaiki ya. Tidak terbukti membunuh dan menganiaya Dini. Yang difokuskan oleh hakim, yang ditimbang oleh hakim adalah bahwa Dini itu mati karena alkoholik yang ada di dalam tubuhnya. Why?
negara ini, hukum di negara ini itu why? Ada apa dengan hukum yang ada di Indonesia ini? Untuk para institusi penegak hukum, entah itu kepolisian, kejaksaan, atau kehakiman, atau pengadilan, ya nggak usah malu lah. Kalau kalian itu memang salah atau mungkin kurang benar, ya udah minta maaf, perbaiki dan ya berbenah diri. Karena Pak, di dalam hati kita Pak, dalam hati semua masyarakat Indonesia itu Pak, kita itu sebenarnya masih membutuhkan yang namanya para penegak hukum yang mengayomi, yang mengadili sebenar-benarnya, seadil-adilnya di dunia. Kami itu butuh Pak, apalagi kepolisian. Kita itu masih butuh Pak yang namanya polisi untuk mengayomi kita. Cuma kalau seperti kasusnya seperti ini, gimana? Kita para warga, kita masyarakat kecil bagaimana? Itu Pak. Ya tolong diingat juga Pak, bahwa kelak di peradilan setelah kematian itu Pak, itu benar-benar keadilan yang benar-benar adil. Jadi ya kalian berbenahlah agar kelak nanti ketika kalian itu berhadapan dengan peradilan teradil di seluruh dunia, di seluruh waktu, kalian tidak terbebani karena peradilan kalian yang ada di dunia ini. Itu aja sih Pak video kali ini Pak, yang sangat miris tentang kejadian, atau mungkin sangat begitu miris dengan keadaan hukum yang ada di Indonesia. Ya benar, hukum itu tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Itu yang mungkin para warga, ya mungkin salah satunya saya, itu berpikiran seperti itu. Jadi ya minta tolong untuk dibenahi, mohon koreksi diri. Oke, begitu saja. Kalau misal ada kesalahan dalam perkataanku, ya mohon dimaklumi, dan ya kita berdiskusilah di kolom komentar. Oke, begitu saja. Sekian video kali ini dan sampai jumpa.